Satu buah rumah kosong di Desa Sungai Seluang, Kecamatan Belawang, Baritokuala hangus terbakar. Satpol PP dan Damkar Tanah Laut berhasil menggagalkan penyelewengan LPG 3 kg ke Tanah Bumbu. Berawal dari hobi motor, seorang pria di Kabupaten Tapin sukses membangun usaha bengkel motor balap. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Kamis 1 Agustus 2024. Bersama saya Dini Hajara dan inilah iNews Kalsel seutuhnya. Satu buah rumah kosong di Desa Sungai Seluang, Kecamatan Belawang, Baritokuala hangus terbakar. Kemunculan api melambung tinggi ini sempat membuat warga sekitar geger pada pukul 11 Kamis malam. Inilah penampakan kemunculan cahaya api yang sempat menggegerkan warga Desa Sungai Seluang sekitar pukul 11 Kamis malam. Melihat cahaya api melambung tinggi, warga di dua desa, baik di Desa Sungai Seluang dan Desa Sungai Seluang Pasar, bergegas menuju lokasi kejadian dengan membawa alat pemadam kebakaran. Api juga nampak menyala di atas kabel telepon yang terbentang di atas rumah, hingga harus dilakukan pemadaman oleh warga. Menurut warga setempat, kemungkinan api menyala dari dalam rumah kosong yang terbuat dari kayu serta tak berpenghuni. Jam 11-an lah. Iya, dikira. Oke, takajut lah aja ada api dari park rumah. Takajut banget lah. Kira-kira nih dugaannya muncul dari mana api nih? Udah ditidur Bang, anunya udah di rumah kosong tuh. Rumah kosong. Tahu asalnya kan tahu Bang. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran setempat mengaku api lebih cepat dipadamkan kurang lebih 30 menit, sehingga tak sempat merembet ke rumah lainnya. Diduga penyebab api berasal dari konsleting listrik. Dari listrik, oh, karena rumah kosongnya masih ada anunya. Masih ada sekring listriknya. masih ada, kilometernya masih ada. Berapa menit tadi sempat memadamkan api? Setengah jam ada Pak. Setengah jam adalah. Artinya bebuan warga Kampung Jo yang madamkan. Meski dalam kejadian ini tak memakan korban jiwa, diharapkan warga setempat tetap waspada pada malam hari. Dari Baritokuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selama 2 bulan periode Juni dan Juli 2024, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel berhasil menyita kurang lebih 50 kg narkotika jenis sabu dan menangkap 52 tersangka, 4 diantaranya wanita. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Ditres Narkoba Polda Kalsel, berhasil menyita sebanyak kurang lebih 50 kg sabu-sabu selama 2 bulan periode Juni dan Juli 2024. Hal ini diungkap saat kegiatan pemusnahan barbuk di Mapolda Kalsel di Banjarbaru, Rabu siang. Pengungkapan sabu dan ekstasi ini dilakukan Kasubdit 3 dengan barang bukti 29,5 kg, 114 butir serta 157 gram serbuk ekstasi, dipimpin AKBP Adi Hari Sistriawan. Sementara barang bukti 20 kg dan ekstasi 11.000 butir diamankan Kasubdit 1 AKBP Dandi Daniel Siregar. Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Rodianto Yuda Hermawan mengatakan, selama 2 bulan ada 33 laporan polisi dan tersangka yang diamankan sebanyak 52 orang.
yang terdiri atas 48 pria dan 4 wanita. Ini pengungkapan Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan selama periode bulan Juni dan bulan Juli 2024. Sebenarnya di bulan Juni dan Juli ini ada kurang lebih hampir 50 kg sabu ditambah dengan 11.000 butir ekstasi. Tapi karena sisanya belum ada administrasi penyidikannya, belum ada izin dari pengadilan, itu kita musnahkan pada bulan Agustus nanti. Untuk barang bukti 20 kg dan 11.000 ekstasi yang baru diamankan belum dimusnahkan karena masih menunggu kelengkapan administrasi penyelidikan. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Satpol PP dan Damkar Tanah Laut berhasil menggagalkan penyelewengan LPG 3 kg ke Tanah Bumbu. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi, Beriman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kang Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tapi morning update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Satpol PP dan Damkar Tanah Laut berhasil menggagalkan penyelewengan LPG 3 kg ke Kabupaten Tanah Bumbu. Satu buah pickup berisi 71 tabung gas melon ini diamankan saat berada di kawasan perkebunan karet sekitar 300 meter dari pangkalan. Warga Kabupaten Tanah Laut saat ini tengah mengalami kelangkaan gas 3 kg.
Namun salah satu pangkalan di Desa Mekarsari, Kecamatan Kintab justru menyelewengkan gas melon tersebut. Pengungkapan penyelewengan gas 3 kg tersebut berawal adanya laporan warga yang masuk ke Satpol PP dan Damkar Tala. Laporan yang diterima sekitar 2 minggu lalu itu langsung ditindaklanjuti Satpol PP dan Damkar Tala dengan melakukan pemantauan. Setelah mendapatkan kepastian adanya penyelewengan, petugas pun langsung mengambil tindakan. Untuk mengungkap penyelewengan ini, petugas Satpol PP dan Damkar Tala bersama Dinas Perhubungan dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kintab bergerak sejak pagi dan menempuh perjalanan sekitar 60 km dari Kota Plehari. Namun upaya tim gabungan ini sepertinya sudah diketahui pemilik pangkalan dan pembeli. Saat dilakukan penyergapan, petugas hanya sempat mengamankan satu unit pick-up yang bermuatan 71 tabung gas LPG 3 kg. Pick-up dengan nomor polisi DA8309ZN itu sempat digiring petugas sebelum berhenti di kawasan perkebunan karet. Ternyata memang LPG 3 kg tersebut dimuat di 2 mobil pick-up. Jadi 2 mobil pick-up yang rencananya dibawa 2 mobil pick-up tersebut dibawa ke Sungai Danau. Kemudian dari 2 mobil tersebut mungkin informasi dari pangkalan itu sudah mengetahui kedatangan kami sehingga 1 mobil tersebut disembunyikan. Operasi tim gabungan ini menindaklanjuti peraturan Bupati Tanah Laut nomor 24 tahun 2021 tentang pengendalian dan pengawasan distribusi gas 3 kg bersubsidi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemilik pangkalan dan pembeli asal Tanbu bersama mobil pick-up dibawa ke markas Satpol PP dan Damkar Tala di Kota Plehari. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. 3 kali mangkir dari pemanggilan Wakil Ketua 1 Tim Percepatan Penurunan Stunting PPS Kabupaten Banjar Nurgita Tias terkesan menghindar dari upaya penjemputan panitia angket DPRD Kabupaten Banjar pada Rabu sore. Penjemputan itu dilakukan oleh panitia angket ke Sekretariat TPPKK Kabupaten Banjar, namun mereka tak mendapati yang bersangkutan. Ketua Panitia Angket DPRD Kabupaten Banjar, M. Rusdi, bersama anggota gagal dalam melakukan penjemputan Wakil Ketua 1 Tim Percepatan Penurunan Stunting PPS Kabupaten Banjar di gedung Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banjar Rabu sore. Namun kedatangan tim panitia angket itu kembali mendapati hasil nihil. Pasalnya, Nurgita Tias yang merupakan Wakil Ketua 1 Tim Percepatan Penurunan Stunting tidak berada di lokasi, lantaran yang bersangkutan tengah cuti hingga 9 Agustus mendatang. Ketua Tim Angket Rusdi mengatakan jika selama 5 hari sesuai batas waktu yang diberikan, tidak mendapatkan jawaban dari Wakil Ketua 1 Tim PPS Kabupaten Banjar, maka panitia angket akan memberikan kesimpulan sendiri untuk menerbitkan rekomendasi pada gelaran rapat paripurna. Kemana keluar daerahnya? Tidak tahu, sebenarnya dibilang keluar daerah. Ini yang 3 kalinya apa? Nah, ini sudah lewat 3 kali. Ini sudah yang penjemputan. Kita sudah memanggil 3 kali berturut-turut. Tadi ada informasi di sini baru panggilan pertama yang sampai. Panggilan kedua dan ketiga itu dialamatkan ke Dinas Sosial karena Sekretariat BPS. Kami akan mengcross-check itu, tapi secara panggilan itu sudah yang ketiga kalinya. Rencananya pada 7 Agustus mendatang, tim angket akan menyampaikan hasil dari penelusuran mereka tentang penggunaan dana stunting di Kabupaten Banjar ke rapat paripurna. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Perum Bulog Kantor Wilayah Kalsel menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap 3 di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau. Desa Sungai Bakau menjadi desa pertama se-Kalsel dan Tanah Laut yang menerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap 3 alokasi Agustus tahun 2024. Kepala Perum Bulog Perwakilan Kalsel, Dani Satrio, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Tala Ahmad Taufik, menyerahkan beras kepada warga Desa Kurau yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan pangan cadangan pangan pemerintah tahap 3 Kamis siang.
Desa Sungai Bakau menjadi desa pertama se-Kalsel dan Tanah Laut yang menerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap 3 alokasi Agustus tahun 2024. Di desa yang berada di pesisir pantai ini ada 30 warganya sebagai penerima manfaat. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan beras 10 kg. Selain itu di Tanah Laut terdapat 14.363 penerima manfaat bantuan. Sementara untuk Kecamatan Kurau termasuk Sungai Bakau ada 9.035 orang penerima manfaat. Bantuan tahap 3 ini disalurkan bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Hari ini ada launching pertama bantuan pangan tahap ketiga. Jadi kita sudah melalui 2 tahap dari bulan Januari sampai Maret. Tahap kedua dari April sampai Juni. Nah, ini tahap ketiga dimulai pada bulan Agustus. Ini rencananya ada 3 kali. Jadi bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Sementara itu menyinggung tentang persediaan beras di Perum Bulog Kalsel, Dani Satrio memastikan masih aman dan mencukupi sampai 4 bulan ke depan. Untuk ketahanan stok di Kanwil Kalsel, Bulog Kanwil Kalsel, itu stok sudah ada di 12.000 ton dan ini sangat ke depan kuat untuk ketahanan stok kita untuk 4 bulan ke depan. Ini terus bertambah, Pak. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan anak menghadiri peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Gedung Idam Halid Rabu siang. Hadir dalam peringatan ini Gubernur Kalsel Sabiri Nur didampingi Ketua TPPKK Kalsel Raudatul Jannah. Gubernur Kalsel Sabiri Nur didampingi Ketua TPPKK Raudatul Jannah menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 di Gedung Idham Halid Rabu siang. Acara yang dihadiri 700 anak ini mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, di mana momentum ini sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Sabiri Nur mengatakan peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak anak, sesuai dengan peran yang dijalankan masing-masing. Anak itu buah hati 9 tulang, kesayangan semua kita orang tua. Oleh karena itu adalah sebuah kewajiban dan agama pun mengajarkan bahwa kita harus pandai-pandai menjaga, memelihara anak-anak kita, memberikan pendidikan tentunya untuk mereka. Mungkin bisa lebih tersalurkan lagi tentang pendidikan anak ya. Banyak anak putus sekolah mungkin bisa. Kalau bisa kan sebagian besar kita ada yang di pelosok-pelosok yang mungkin belum diketahui oleh para pemerintah. Mungkin pemerintah bisa melihat dari pelosok-pelosok juga membantu misalnya kesehatan di pelosok-pelosok bagaimana kondisi sekolahnya, kan mungkin ada yang sudah disiapkan ataupun ada yang belum, mungkin bisa diperhatikan lebih jauh lagi. Pemprov Kalsel terus berupaya untuk memenuhi hak anak di Kalsel, khususnya dalam dunia pendidikan guna menyongsong generasi emas 2045. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Berawal dari hobi motor, seorang pria di Kabupaten Tapin sukses membangun usaha bengkel motor balap. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya
akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Selamat pagi Beriman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Popeye yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tapi morning update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Beriman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Popeye yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tapi morning update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen kah? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Tanah Bumbu gelar seleksi pemilihan Duta Wisata 2024. Sebanyak 30 peserta putra-putri bumi bersujud berkompetisi untuk memperebutkan predikat sebagai brand ambasador pariwisata. Sebanyak 15 pasang atau 30 peserta putra-putri pemilihan Duta Wisata, Duta Pariwisata, atau Duta Tenun Bersujud 2024 ini menjalani karantina selama 3 hari di salah satu hotel di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebelum mengikuti grand final Sabtu malam lusa.
Selama karantina mereka bakal diberikan beragam bekal wawasan, pengetahuan, dan pembentukan karakter. Menurut Kepala Disbud Porapar Tanah Bumbu Syamsuddin, pada masa karantina peserta akan mendapatkan sejumlah pelatihan pengembangan diri, mulai dari public speaking, etika, pengetahuan budaya, wisata, hingga produk ekonomi kreatif. Sehingga calon duta wisata ini dapat menjadi perwakilan terbaik Tanah Bumbu. Pemerintah daerah berharap duta wisata bersujud yang terpilih nantinya dapat mempromosikan potensi wisata dan ekonomi kreatif Tanah Bumbu. Tak hanya di dalam daerah tetapi juga hingga luar daerah, serta memanfaatkan perkembangan teknologi media sosial yang berpotensi menjangkau penonton dari luar negeri. Menginginkan pemuda-pemudi kita ini selain menjadi duta kita untuk memperkenalkan baik itu wisata ataupun budaya, tenun, kemudian adat istiadat kita, juga kita menginginkan mereka itu menyampaikan adalah oh begini loh punya adab seorang pemuda-pemudi Tanah Bumbu. Ini loh adabnya, ini loh sopan santunnya. Itu yang kita inginkan karena adab itu lebih mulia daripada orang yang lain. Ditambahkan Syamsuddin, ke depan pihaknya berharap pemilihan duta wisata ini dapat lebih maju dan berkualitas, menjadi ikon bagi kabupaten karena duta wisata menjadi ujung tombak dalam memajukan pariwisata di Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berawal dari hobi motor, seorang pria di Kabupaten Tapin sukses membangun usaha bengkel motor balap. Hal itu terlihat dari berbagai piala kejuaraan yang berhasil ia dapatkan. Kini ia pun sering dipinta pesanan motor dan underdeal drag bike dari sejumlah kota yang ada di Indonesia. Bengkel Raja Dusta atau Radus Racing terbukti telah malang melintang di dunia balap drag bike. Bengkel ini terletak di Jalan Halim Samad, Desa Antasari, Kabupaten Tapin. Berawal dari hobi motor, Zihat kemudian membangun bengkel diawali pada tahun 2017. Jerih payahnya berbuah hasil, bukan hanya para pembalapnya yang mampu meraih predikat juara di berbagai kelas. Ia pun kini sering dipinta pesanan motor dan underdeal drag bike dari sejumlah kota yang ada di Indonesia. Hal itu terlihat dari berbagai piala kejuaraan yang tersusun rapi di etalase bengkel yang telah ditekuni selama 7 tahun terakhir. Kerja keras itu dicapai berkat kesungguhan dan kerjasama antara tim dan pembalap yang solid. Adapun kuda balap yang dimiliki seperti jenis drag bike Force One 116cc, berbagai jenis lainnya telah mengikuti kejuaraan baik event kejurda dan kejurnas. Untuk motor dragnya 2 tak 116 ya. Sebelumnya ini katanya ada di Tanjung juga ya, Pra? Yang baru ini tadi road race ya. Kalau dukanya ya mesin jebol, kalah gitu lah ya. Jadi ibaratnya kan satu tim jadi gimana kalaunya enggak juara gitu lah. Kalaunya senangnya juara pasti senang lah gitu lah ya. Artinya pengorbanan tak ternilai dari Pria lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat ini berharap agar di daerahnya memiliki sirkuit yang resmi dan legal di daerahnya. Hal itu mengingat minat dan bakat pembalap di kota rantau sangat tinggi. Karena itu dengan adanya sirkuit resmi, para pembalap tidak melakukan balap liar di jalanan. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Dini Hajara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.